Siap, kencang depan gerak. Gerak. Ya, silakan masuk. Kita mulai kegiatan belajar. Awal belajar. Siap semua? Siap. Siap, sehat. Alhamdulillah. Mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita sebagai rakyat Indonesia yang mencintai lagu kebangsaannya dan negaranya. Lagu Indonesia Raya, mulai. Mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan waktu saya tetap saya persilakan ketua kelas. Ya, berdiri. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Baik, kalau gitu selanjutnya kita absen. Ya, sebelumnya saya ingin tahu kabar kalian. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, saya absen satu persatu ya. Ahmad Firman Widodo. Aira Dwi Amelia Putri. Alia Ramadan. Anika Pratama. Asila Octavia. Clarissa Natania. Darel. Denny. Devika. Linda. Liza. Kiki. Marcelina Nabil. Muhammad Reza Aditya. Muhammad Ridwan. Muhammad Rizky. Nandira Putri. Nino Ramadan. Izam. Novi Yanti. Rasel. Radit. Baika. Kita lanjutkan materi berikutnya, tapi sebelumnya kita akan merefresh otak kita akan ice breaking dulu, dipimpin oleh teman-teman kalian sendiri, yaitu dengan Aira, Nadira, dan Rizka. Kepada waktu saya persilakan, kita ice breaking semuanya semangat untuk memulai pembelajaran. Selamat pagi, Laban K. Semangat kemana? Selamat pagi, Laban K. Kali ini kita bertiga akan ice breaking nih, supaya makin semangat belajarnya. Tapi aku kasih instruksi dulu ya. Nanti kalian harus nyiapin 1 buah pulpen
sakit, sikut, sikat. Nah, nanti kalau yang nggak kebagian ngambil pulpen, kita bertiga akan hukum kalian dan maju ke depan. Paham? Paham kan? Kalau kalah nanti ada konsekuensinya, kalian harus maju ke depan, nanti kita kasih hukuman. Hukumannya masih rahasia ya. Jadi aku minta kalian semua berdiri dulu. Diri. Siapin pulpennya di tengah-tengah. Udah belum? Udah belum? Oke, udah siap ya. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Yang pulpen tangannya tolong ke atas tuh. Siapa? Yang nggak ada pulpen tolong maju ke depan. Kalian boleh bebas goyang apa aja yang seru, pokoknya kita have fun. Oke, udah, makasih semuanya. Baik, setelah kita tadi refreshing, ice breaking, udah refresh otaknya, kemudian kita akan melakukan asesmen awal, di mana kita akan mencoba materi yang kemarin-kemarin saya coba tes lagi untuk mengetahui sampai di mana kalian belajar tadi malam. Asesmen awal ini semoga nilainya baik semua. Tolong Wildan bantu saya untuk melanjutkan atas jawaban. Lalu soal saya berikan melalui HP dari grup kelas ya. Akan saya berikan soalnya. Bentar. Ya sudah terima soalnya? Sudah ya? Kerjakan baik-baik, jujur, adalah lebih baik. Dan masa nilainya harus bagus, harus jujur. Kalau orang jujur itu bisa langsung baik. Oke, kerjakan. Lihat soalnya, waktunya hanya 8 menit. Ya, 8 menit. Kita mengerjakan soal asesmen awal atau pretest. Setelah itu kita kumpulkan, baru kita masuk materi kegiatan inti. Yang sudah terima jawaban silakan dijawab jawabannya saja karena soalnya sudah ada di grup WA kalian. Baik, kerjakan sebisanya. Semoga dari malam sebelum belajar sudah mempelajari atau masih ingat pelajaran yang minggu kemarin yang saya berikan. 8 menit dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis untuk asesmen awal atau PKS. Tolong dikumpulkan dibantu dengan oleh Reka dan Denis untuk mengambil kertas jawaban teman-teman. Silakan. Ya sudah dikumpulkan. Ya, yang belum juga dikumpulkan. Karena saya sedang mau lihat sampai di mana kalian belajar tadi malam atau mengingat materi-materi yang sudah diberikan minggu kemarin.
Baiklah para murid, ini program tahunan saya, di mana ini harus saya bacakan untuk tujuan pembelajaran kita. Kita mau ngapain dan tujuan belajar ini untuk apa? Saya bacakan bahwa tujuan pelajaran semester 1 untuk yang pertama ini adalah menunjukkan bahan alat, teknik potensi sumber daya alam sesuai potensi lingkungan atau lokal untuk menentukan produk kerajinan bahan limbah organik dan anorganik yang praktis, ekonomi dan bernilai fungsi. Lalu kedua, tujuan pembelajarannya adalah memodifikasi gagasan kreatif produk kerajinan bahan limbah organik dan anorganik serta cara penyajiannya atau display atau kemasan dalam bentuk sketsa secara ergonomis, ekonomi dan berbasis lingkungan. Lalu kita juga membuat produk kerajinan bahan limbah organik dan anorganik serta display atau kemasan yang sesuai. Yang terakhir, merefleksikan hasil produk kerajinan bahan limbah organik dan anorganik berdasarkan praktek pemasaran produk sesuai potensi lingkungan dan kearifan lokal. Nah, ini ada di dalam satu semester kita. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita masih ada di semester 1 yang menunjukkan bahan alat teknik potensi sumber daya alam sesuai potensi lingkungan atau lokal untuk menentukan produk kerajinan bahan limbah organik dan anorganik yang praktis, ekonomis dan bernilai fungsi. Inilah tujuan pembelajaran kita pada kalian dalam satu semester. Oke, baik, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan ini yang mau mempresentasikan kelompok 3 tentang bahan organik. Saya kasih waktu kelompok 3 untuk memberikan presentasinya tentang bahan organik sebelum kita nanti prakteknya. Silakan. Selamat pagi teman-teman 8G. Di sini kami berdiri untuk mempresentasikan tugas hasil kelompok 3. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Raditya Perwira Sahila, bisa dipanggil Perwira. Saya Dijak dari Ramadan, bisa dipanggil Dijak. Saya Sofia, bisa dipanggil Asila. Saya Reza Syah, bisa dipanggil Raisa. Saya Sultan Endar Garwinantra, bisa dipanggil Sultan. Saya Clarissa Nantania Pakdere, bisa dipanggil Clarissa. Di pertemuan pertama yaitu tentang dasar-dasar limbah organik. Pengertian limbah organik adalah sisa-sisa bahan yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan yang masih dapat diuraikan secara alami oleh mikroorganisme. Ciri-ciri limbah organik yaitu 1. Mudah membusuk atau terurai, 2. Berasal dari sisa makhluk hidup, 3. Dapat diolah kembali menjadi produk baru yang bermanfaat. Contoh limbah organik yaitu sisa makanan seperti nasi, sayur, dan buah, daun kering, kulit buah, kotoran hewan, dan ampas kelapa. Manfaat limbah organik yaitu ada 4. 1. Diolah menjadi pupuk kompos, 2. Bahan baku biogas, 3. Pakan ternak, 4. Bahan kerajinan tangan seperti daun kering dan sabut kelapa. Setelah itu ada pengolahan limbah organik. Yang pertama ada composting. Composting adalah proses penguraian limbah organik menjadi menjadi pupuk alami agar bermanfaat bagi tanaman. Yang kedua ada fermentasi. Fermentasi adalah proses penguraian proses di mana limbah organik diubah menjadi gas atau biogas atau pakan ternak dengan bantuan mikroorganisme. Yang ketiga ada daur ulang reaktif. Daur ulang reaktif
Contohnya seperti blueprint atau status kelapa dapat diubah menjadi barang kerajinan. Yang kedua, pertemuan ruang lingkup produksi. Pengertian produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi adalah tempat yang pertama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan produsen dan masyarakat. Yang ketiga, menambah nilai jual barang atau jasa. Yang keempat, memperoleh keuntungan. Pengertian ruang lingkup produksi. Yang pertama, ruang lingkup produksi mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses menghasilkan barang atau jasa, mulai dari pengelolaan bahan baku hingga distribusi ke konsumen. Yang pertama ada produksi barang konsumsi, barang yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat, contohnya makanan atau pakaian. Kedua ada barang produksi, barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain, contoh mesin, alat pertanian. Kedua, produksi jasa, memberikan layanan atau kemudahan bagi masyarakat seperti jasa transportasi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Yang ketiga ada faktor-faktor produksi. Yang pertama sumber daya alam, bahan baku dari alam. Yang kedua sumber daya manusia, tenaga kerja yang mengolah sumber daya. Tiga ada modal, alat atau dana yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya keempat ada kewirausahaan, yaitu keahlian dalam mengelola faktor produksi. Adapun manfaat memahami ruang lingkup produksi, yaitu membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha, mendorong inovasi produk dan jasa, menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun pertemuan ketiga, yaitu produksi dan pelaku industri. Pengertian produksi industri, proses industri adalah hasil dari kegiatan produksi di sektor industri berupa barang atau jasa. Kemudian ada jenis produk, ada barang konsumsi, barang yang langsung digunakan oleh konsumen. Contohnya seperti makanan, minuman, pakaian, maupun sabun. Kemudian ada barang industri, teman-teman, seperti barang yang digunakan untuk proses industri lebih lanjut. Contohnya seperti mesin, alat berat, bahan kimia, maupun besi. Pengertian pelaku industri. Pelaku industri adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan industri, mulai dari produksi hingga konsumsi. Jenis pelakunya, yang pertama ada produsen, pihak yang menyediakan barang atau jasa, contohnya perusahaan otomotif dan pabrik makanan. Yang kedua ada distributor, pihak yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, contohnya ada agen, grosir, dan toko retail. Yang ketiga ada konsumen, pengguna akhir dari barang industri, contohnya masyarakat umum atau perusahaan lain. Yang keempat ada tenaga kerja, orang-orang yang bekerja di sektor industri seperti buruh, teknisi, dan manajer. Yang kelima ada pemerintah, mengatur industri lewat undang-undang, pajak, izin industri, dan pengawasan. Yang keenam ada investor, pihak yang menyediakan modal agar industri bisa berkembang. Kemudian untuk pertemuan 4 kita akan membahas mengenai dokumentasi dan praktik. Yang pertama ada komponen jurnal visual. Jurnal visual adalah media untuk mencatat ide, proses, dan hasil karya dalam bentuk tulisan dan gambar. Dan jurnal visual ini digunakan dalam seni, desain, dan kerajinan untuk mendokumentasikan proses kerajinan. Komponennya ada yang pertama ada cover dan identitas. Biasanya tercantum nama, tema, kelas, ataupun tanggal. Kedua, mind mapping atau sketsa awal yang berisi gagasan atau ide dasar dalam bentuk visual. Dan yang ketiga, ada inspirasi atau referensi. Ini berisi foto, warna, motif, atau gaya yang menjadi acuan. Keempat, ada proses pembuatan. Proses pembuatan berisi catatan langkah-langkah atau dokumentasi foto beserta dengan videonya. Dan yang kelima, ada ulasan dan refleksi. Ini berisi pendapat pribadi tentang hasil karya dan prosesnya. Dan yang terakhir, ada revisi dan pengembangan. Ini berisi ide lanjutan atau perbaikan dari karya awal.
Lalu kita akan membahas lebih lanjut tentang teknik pembuatan jurnal visual. Teknik yang digunakan ada banyak, tapi yang pertama ada sketching ataupun sketsa, yaitu menggambar kasar ide menggunakan pensil ataupun tinta. Yang kedua ada kolase ataupun tempel gambar, menempelkan potongan gambar kain atau bahan lain untuk dijadikan bahan visualisasi. Dan yang ketiga ada tulisan naratif. Ini menjelaskan proses, alasan pemilihan warna, foto, bentuk bahan dan sebagainya. Dan yang terakhir ada foto proses. Di sini kita mengambil foto tahap-tahap pengerjaan karya. Lalu ada juga kegiatan alternatif prototipe kerajinan. Prototipe sendiri adalah contoh awal dari produk kerajinan yang ingin kita kembangkan. Tujuannya mencoba desain dan bahan, melihat bentuk akhir sebelum produksi massal, serta menguji fungsi dan tampilan. Contoh kegiatannya ada banyak, seperti membuat miniatur tempat pensil dari kardus, merancang gantungan kunci dari kain flanel, membuat mockup tas dari kain becat, dan yang terakhir ada uji coba motif batik menggunakan kertas dan cat. Adapun langkah umumnya, membuat sketsa atau desain awal, kemudian pilih bahan sederhana yang mudah dibentuk teman-teman. Kemudian adapun rancangan dan bentuk sesuai ide kalian. Lalu ada evaluasi, apa yang bagus, apa yang perlu diperbaiki. Jadi kita cari-cari ide mulai dari internet ataupun dari teman-teman sekitar kita. Kemudian akhirnya kita bisa dokumentasikan hasilnya di jurnal visual yang dengan cara yang menarik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya mewakilkan kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Ya, pertama semuanya. Selamat pagi, 8G. Kali ini kami dari kelompok 3 akan membuat mozaik dari bahan alam, yaitu beras dan kacang hijau. Saya Devika, saya Raika, saya Zahira, saya Launa. Langsung aja kita buat. Yang pertama-tama itu bahan-bahannya ada lem fox ini untuk menempel beras dan kacangnya, lalu ada kacang hijau dan beras. Pertama-tama kita lem dulu di gambarnya. Kalau sudah dilem, lalu kita taruh biji kacang hijaunya. Lalu kita taruh berasnya. Setelah kita tadi praktek dari presentasi praktek, sebelum kita melanjutkan ke praktek kelompoknya masing-masing, kita relax lagi, ice breaking lagi. Yang kedua kita ketawa-ketawa lagi, kita senang-senang lagi. Ice breaking ini dibawakan oleh teman kita, Jul, Nizam, dan Rangga. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi, selamat pagi. Kita akan melakukan gerakan, tapi melalui nama buah. Buahnya itu ada apel, apel itu disebut duduk. Kalau anggur ketawa, kalau jeruk lari di tempat, kalau nanas diam. Jadi silakan kalian duduk dulu. Nanti setelah bilang salah satu buah harus dilakukan sesuai dengan instruksi tadi. Ya, kita mulai lagi. Boleh kita duduk lagi, sama lagi posisi diri. Hah? Diri aja diri. Anggur.
anggur. Mana nanasnya? Diulang. Jeruk, nanas, apel, jeruk. Ya. Dua. Tiga lagi ya. Tiga lagi ayo. Apel, jeruk, anggur, nanas. Segera. Sampai yang kena? Gak ada. Udah. Kamu diam aja. Anggur, nanas, apel, jeruk, nanas, apel, jeruk, anggur. Tiga aja, oke, tiga. Silakan. Jadi yang di depan karena salah melakukan gerakan harus menyanyikan lagu Pak Ame Ame, tapi vokalnya diganti dengan huruf O. Ya, silakan. Saya oke. Baca bapak 1, 2, 3. Apa bololok apa sama makan nasi kalau malam monok apa ya dua enggak nih? Itu mah dari sana. Oh, dari gantian, ya. Nah, dulu, ya duluan. Mas, siapa orang ngejar aku? Balonku. Balonku siapa? Iya sama. Ayo, Cak. Ayo deh ya. Oke, semuanya tepuk tangan. Baik, setelah kita melalui kegiatan-kegiatan pada hari ini, setelah presentasi, kemudian prestasi praktek juga sudah kita selesaikan, maka kita akan menguji post test. Tadi dari awal ada asesmen awal, maka kita akan mengerjakan asesmen akhir yang disebut post test karena prestasi sudah. Ini saya bagikan lagi soalnya lewat grup di link WA kalian. Bentar. Iya udah. Mudah-mudahan udah nyampe. Udah sampai belum? Udah ya, nanti dikerjakan dalam waktu 8 sampai 10 menit, lebih cepat lebih baik karena ini baru saja kita bahas. Saya bagikan nanti saya kumpulkan kembali. Ini tolong dibantu Denis dan tolong dibantu bagi-bagi. Oke ya. Oke baik, waktunya sudah habis, selesai. Jadi tolong dikumpulkan lagi. Sekarang yang mengumpulkan Prawira dan Rangga. Silakan dikumpulkan, Rangga. Waktunya sudah habis ya. Kita kumpulkan. Prawira boleh, Rangga sebelah sini enggak? Ya kamu, Rangga sendiri. Ya kamu ambil ya. Udah ya. Oke. Udah cukup, nggak apa-apa, selesainya aja. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini.
hasil refleksi yang saya ambil dari pembelajaran prakarya kelas 8 ini adalah tentang yang bahan organik, menunjukkan bahwa siswa mampu memahami konsep pengolahan limbah organik menjadi kerajinan. Kemudian siswa bisa mengidentifikasi jenis limbah organik yang basah maupun yang kering, serta menerapkan prinsip 3R, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang untuk menciptakan produk inovatif secara mandiri dan kreatif, serta mempertahankan kualitas produk buatannya. Nah, aspek yang direfleksikan adalah pemahaman konsep yang saya ambil, kemudian identifikasi bahan, serta proses pengolahan, inovasi, kreativitas, dan prinsip 3R. Pengolahan limbah organik yaitu mengurangi penggunaan, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang limbah. Jadinya yang dirasakan siswa pada pembelajaran hari ini semoga dapat menjadi seorang kreativitas, menjadi orang kemandirian, menjadi orang kepercayaan diri yang wah, kemudian bisa memanfaatkan lingkungan, serta bisa mengolah limbah-limbah yang ada di rumah maupun di luar rumah. Itu saja hari ini kita selesai pembelajaran hari ini. Setelah refleksi kita akan tutup dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin doanya sekarang. Mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu berdoa berdoa pada pekerjaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.